الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sangat banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mampu hadir dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kehadiran kita dalam masjid ini atas berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan saudara-saudara kita di luar sana, mereka mengaku agamanya Islam. Kalau seandainya kita cek identitasnya, maka di sana bertuliskan agamanya Islam. Tetapi ketika mereka mendengarkan panggilan dari pengurus, bahkan ketika mereka sudah mendengarkan panggilan dari muazzin, tidak ada getaran keimanan di dalam hati mereka. Kita yang hadir dalam masjid ini harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Semoga Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam. Tidak lupa pula kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di dalam Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian khatib mewasiatkan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwalah yang akan membuat kita berbeda di hadapan Allah. Takwalah yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah. Siapapun kita di dunia ini, pejabatkah kita, orang kayakah kita, orang yang ditakuti orang lainkah kita? Kalau seandainya semua itu tidak kita iringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka yakinlah semua itu akan membuat kita hina di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan hanya tinggal 2 hari lagi.
Hanya tinggal beberapa jam lagi. Banyak di antara kita sebelum datangnya Ramadan begitu mengimpikan Ramadan. Bahkan ada di antara kita yang menghitung hari demi hari sebelum Ramadan datang. Tetapi anehnya adalah ketika Ramadan masuk, bahkan ketika Ramadan hampir habis, kita tidak memanfaatkan untuk beribadah di bulan Ramadan itu dengan baik. Kita merasa biasa-biasa saja ketika Ramadan akan berakhir. Padahal dengan berakhirnya Ramadan ini, maka itu artinya adalah Ramadan akan kita temui lagi tahun depan. Kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu beribadah yang nilai pahalanya berlipat ganda di sisi Allah hanya sebentar lagi. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya kita perhatikan, kalau seandainya kita lihat manusia ini yang sudah melakukan ketaatan atau manusia yang melakukan kemaksiatan, kalau kita lihat dari sisi kondisi hidupnya, maka bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Bagaimana ibadahnya, bagaimana kesehariannya, dan bagaimana kehidupannya. Bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang sudah maksimal dalam beribadah. Orang yang sudah memaksimalkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah menghabiskan harinya untuk beribadah kepada Allah. Orang-orang yang sudah menjaga dirinya dari kemaksiatan. Tetapi Allah berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan masalah. Yang ketiga adalah orang-orang yang hari-harinya selalu diisi dengan kemaksiatan. Dia bermaksiat kepada Allah, bahkan dia menghalangi orang lain untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah orang-orang yang hari-harinya diisi dengan kemaksiatan, yang hari-harinya diisi untuk bermaksiat kepada Allah. Dan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan masalah, kehidupan yang penuh dengan berbagai cobaan. Kita lihat komentar para ulama tentang 4 kelompok ini. Para ulama berkata, kalau seandainya kita berada pada kelompok yang pertama, siapakah kelompok yang pertama itu? Orang yang rajin beribadah kepada Allah. Orang yang sudah memanfaatkan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Siang harinya diisi dengan ibadah puasa, malam harinya diisi dengan qiyam Ramadan, tengah malamnya diisi dengan qiyamul lail dan tilawah Al-Quran. Allah berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada cobaan sedikit pun. Para ulama mengatakan, kalau Anda berada pada kelompok yang pertama ini, maka itu wajar. Kalau Anda beribadah kepada Allah dengan rajinnya, kemudian Allah berikan kehidupan yang nyaman dan bahagia, maka itu wajar. Karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, Man amila salihan min dzakarin aw untha, wa huwa mu'min, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siapapun yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, dengan catatan wahwa mu'min, dia beriman kepada Allah, maka Allah
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Bahkan lebih dari itu akan kami berikan kepada mereka. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami berikan kepada mereka lebih dari apa yang sudah mereka persembahkan kepada kami. Kalau seandainya kita berada pada kelompok yang keempat, siapakah kelompok yang keempat itu? Orang-orang yang hari-harinya diisi dengan kemaksiatan. Orang-orang yang hari-harinya diisi untuk menghalangi orang lain berbuat kebaikan. Mencemooh orang-orang yang berbuat kebaikan. Menertawakan orang-orang yang baik. Menertawakan orang-orang yang saleh. Dan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan berbagai cobaan. Para ulama mengatakan, kalau Anda berada pada kelompok yang keempat ini, maka itu wajar. Kenapa wajar? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berjanji di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka kami akan berikan kepada mereka ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang kering, kehidupan yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Bahkan lebih dari itu, nanti di hari kiamat kami akan giring mereka ke dalam neraka dalam keadaan buta. Kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya kita berada pada kelompok yang kedua, dan mungkin banyak di antara kita yang berada pada kelompok yang kedua ini. Siapakah kelompok kedua itu? Orang-orang yang hari-harinya diisi dengan ibadah kepada Allah. Orang-orang yang hari-harinya diisi dengan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Namun Allah berikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan masalah, kehidupan yang penuh dengan berbagai cobaan. Masalah dalam rumah tangganya, masalah di tempat kerjanya, masalah dalam masyarakat. Padahal dia sudah menjaga dirinya dari kemaksiatan, dia selalu beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan, kalau seandainya kita berada pada kelompok yang kedua ini, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Allah cinta kepada kita. Allah sayang kepada kita. Allah ingin menguji kita. Apakah kita sabar atau tidak? Kalau seandainya kita sabar, maka Allah akan mengangkat derajat kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan uji manusia itu dengan berbagai ujian, kelaparan, kematian, dan ujian-ujian yang lain. Namun di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu. Allah cinta kepada kita. Allah ingin melihat apakah kita sabar atau tidak. Kalau seandainya kita sabar, maka Allah akan menaikkan kelas kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin di sela-sela kebaikan yang kita lakukan, di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan, mungkin saja ada kemaksiatan, ada dosa-dosa kecil yang kita tidak sadari. Allah berikan kepada kita berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kecil kita.
Ketika dosa-dosa kecil itu sudah dihapuskan oleh Allah, maka di akhirat kelak kita sudah bersih dan kita langsung terjun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami pasti akan merasakan kepada mereka azab yang kecil, azab yang dekat di dunia ini. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak merasakan azab besar nanti di akhirat. Allah uji kita. Allah berikan kepada kita ujian. Allah berikan kepada kita masalah. Tujuannya adalah supaya kita sadar mungkin ada dosa-dosa yang kita tidak sadari. Atau mungkin Allah inginnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita tidak sadari itu. Supaya nanti di akhirat kelak Allah langsung memasukkan kita ke surganya Allah. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau seandainya ada di antara kita yang berada pada kelompok yang ketiga. Siapakah kelompok yang ketiga itu? Orang-orang yang hari-harinya diisi dengan kemaksiatan. Orang-orang yang hari-harinya di bulan Ramadan ini tak pernah beribadah kepada Allah. Tetapi Allah berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, kehidupan yang senang, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kalau seandainya dia pejabat, maka jabatannya selalu naik. Kalau seandainya dia pengusaha, dia pedagang, maka usahanya selalu maju, keuntungannya selalu bertambah. Kalau seandainya dia politisi, maka dia selalu mulus dalam perjalanan politiknya. Padahal dia bermaksiat kepada Allah. Padahal dia menghalang-halangi orang lain untuk beribadah kepada Allah. Para ulama mengatakan, kalau seandainya Anda berada pada kelompok yang ketiga ini, maka Anda harus berhati-hati. Karena kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang paling berbahaya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah." Ketika mereka melupakan semua peringatan kami, kata Allah. Mereka lupakan ayat-ayat Allah. Mereka lupakan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat dari para ulama. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan semua pintu untuk mereka. Kami berikan semua dunia ini untuk mereka. Kami berikan kepada mereka jabatan yang paling tinggi. Kami berikan kepada mereka kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka berada di puncak kekayaannya, ketika mereka berada di puncak karirnya, di puncak kebahagiaannya, akhadnahum baghtah, ketika itulah kami mencabut nyawa mereka. Kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita evaluasi diri kita. Kita berada pada kelompok yang mana? Apakah kita berada pada kelompok yang pertama? Atau mungkin kita berada pada kelompok yang keempat? Atau mungkin kita berada pada kelompok yang kedua? Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang berada pada kelompok yang ketiga. Kita sendiri yang mengetahui kondisi diri kita. Kalau seandainya kita berada pada kelompok pertama dan kedua, maka tugas kita selanjutnya adalah mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita sadari dosa-dosa kita. Mari kita bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau seandainya ada di antara kita yang berada pada kelompok yang ketiga dan kelompok yang keempat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, secara sempurna. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita bagaimana kita menjadi muslim yang sempurna dimanapun kita berada dan apapun posisi kita. Jangan hanya merasa bahwa agama kita Islam ketika kita berada di masjid saja, tetapi kita lupa agama kita apa ketika kita berada di tempat kerja kita. Sehingga kita lupa bahwasanya Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan. Mari kita menjadi muslim apapun posisi kita. Kalau seandainya kita sebagai seorang pejabat, maka marilah kita menjadi pejabat yang muslim, yang setiap tanda tangan kita selalu menguntungkan kepentingan umat Islam. Kalau seandainya ada di antara kita yang menjadi politisi, maka marilah kita menjadi politisi yang muslim, yang setiap suara yang keluar dari mulut kita selalu memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kalau seandainya ada di antara kita yang menjadi pedagang, maka marilah kita menjadi pedagang yang muslim, yang tidak pernah menipu orang yang belanja kepada kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang menjadi karyawan, maka marilah kita menjadi karyawan yang muslim, yang tidak hanya rajin bekerja ketika di depan majikan saja. Mari kita manfaatkan Ramadan yang tinggal 2 hari ini untuk memaksimalkan ibadah kita dan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.